Dalam siaran pers, OJK menyatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan 2 pejabat telah menyampaikan mundur dari jabatannya. Selain Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara, juga mundur dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini mundurnya Ketua OJK, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di gedung OJK Jakarta. Selamat malam Ismalia, selain Ketua OJK, siapa saja petinggi OJK yang mundur dan apa alasannya? Ya, Reni dan juga pemirsa, selamat malam. Kalau ditanya siapa saja yang mundur pada malam hari ini, pertama ini yakni merupakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, lalu ada juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Aditya Jayantara. Ini menegaskan bahwa ketiga pejabat tersebut melakukan pengunduran diri, dan baru saja kami mendapatkan informasi dari surat edaran bahwa Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Aditya Suara ini juga melakukan pengunduran diri. Ini berarti ada 4 pejabat OJK yang melakukan pengunduran diri pada malam hari ini. Dan kalau ditanya apa alasannya, memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apa alasan dari 4 pejabat OJK ini melakukan pengunduran diri. Kami hanya baru mendapatkan informasi dari surat edaran yang diterbitkan oleh OJK. Dan juga pengunduran diri tersebut juga telah secara resmi disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Reni dan juga pemirsa, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas yang diemban oleh keempat pejabat tersebut dan juga tanggung jawabnya ini nanti akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijaksanaan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan seperti itu, Ren dan juga pemirsa. Dan juga kabar mengejutkan juga baru tadi pagi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia juga menyatakan undur diri, yakni Bapak Iman Rahman, dan pernyataannya ini mengundurkan diri adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal dalam 2 hari terakhir yang mengalami tekanan seperti Reni. Jadi kalau misalnya ditanya ada berapa, ini ada 4 pejabat OJK dan 1 Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Reni. Baik, ada 4 pejabat OJK yang mundur. Apakah sudah ada informasi terkait pejabat pengganti? Ya, kalau misalnya ditanya apakah ada pejabat pengganti, ini memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun ini juga nanti untuk tugas yang diemban oleh 4 pejabat OJK nanti akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, dan nanti kami akan update kembali kepada Reni dan juga pemirsa. Reni. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Menkeu RI Purbaya menilai pengunduran diri di Rut Bursa Efek Indonesia Iman Rahman sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG 2 hari terakhir. Bahkan Purbaya juga menyebut amblesnya IHSG akibat kelalaian Iman dalam menindaklanjuti masukan dari MSCI. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menekankan tidak ada dampak apapun terkait pengunduran diri Iman Rahman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Iman Rahman menyusul runtuhnya IHSG 2 hari terakhir.
Iman pun dianggap memiliki kesalahan fatal, yakni tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International, MSCI, hingga membuat runtuhnya IHSG. Harapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dia anggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski demikian, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengundurkan diri. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Terkait hal tersebut, Purbaya kembali menekankan bahwa pengunduran diri di Rut BI merupakan sinyal positif bagi orang yang mengerti pasar modal. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membenarkan adanya perbincangan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Salah satu bahasanya adalah terkait kondisi Indonesia dan situasi global. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Arumsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Pertemuan Jokowi dan Prabowo terjadi saat keduanya menjadi saksi nikah Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman di Gedung Sasono Utomo Taman Mini 18 Januari lalu. Presiden Prabowo menjadi saksi mempelai pria, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo jadi saksi mempelai wanita. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi pun mengakui keduanya sempat berbincang khusus. Meski enggan membeberkan detail pembahasan, namun Jokowi menyinggung diskusi keduanya menyangkut kondisi Indonesia serta situasi global. Pembicaraan khusus? Ya pasti ada. Pak, yang dibahas. Namanya pembicaraan khusus masa disampaikan. Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Membicarakan terkait kondisi Indonesia juga gitu nggak Pak? Iya, termasuk kemudian situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Saya kira kita patut bersyukur ekonomi masih tumbuh di atas 5, inflasi juga sangat terjaga. Yang paling penting itu, karena negara-negara lain banyak yang kesulitan mengatasi 2 hal tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jokowi pun menilai kondisi Indonesia saat ini masih relatif baik karena ekonomi tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.